Hey, Gary. Seorang kakek berusia 78 tahun bernama Milton hidup sendirian di sebuah rumah kecil di kota Boonton, Pennsylvania. Diketahui istrinya itu udah lama meninggal, sedangkan dua anaknya yaitu Tim dan Dennis sudah menikah serta tinggal bersama keluarganya masing-masing. Di antara keduanya, hanya Dennis saja yang masih menyempatkan diri mengunjungi Milton untuk sekedar memastikan bapaknya itu dalam keadaan baik di sela-sela kesibukannya sebagai dokter hewan. Sedangkan Tim itu jarang menjenguk bapaknya karena ia tinggal di luar kota dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Meski begitu, Milton itu tidak pernah mempermasalahkannya karena ia tahu biaya telepon interlokal itu sangat mahal dan tidak ingin merepotkan anaknya. Agaknya Dennis itu mengerti kalau bapaknya itu kesal dengan Tim yang sama sekali tidak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengannya. Tapi ya mau gimana lagi, karena terkadang seorang anak itu suka lupa sama orang tuanya saking sibuknya bekerja atau karena memang gak peduli sama sekali. Dad, I found this in the bathroom cabinet. Ketika Dennis hendak berpamitan, tanpa sengaja ia menemukan makanan kaleng di toilet yang dikarenakan bapaknya itu mulai sering lupa naruh barang. Dennis pun menawarinya pergi ke dokter untuk periksa, tapi Milton menolak karena ia merasa sehat dan siang ini ada kumpulan bersama warga. Setelah ditinggal Dennis, Milton pergi ke balai kota untuk menghadiri rapat dengar pendapat bersama Dewan Kota. Dalam rapat tersebut, Milton meminta pemerintah membuat zebra cross di banyak tempat agar orang tua seperti dirinya itu tidak perlu jalan jauh hanya untuk mencari penyeberangan, mengingat dirinya itu sudah 3 kali ditilang gara-gara nyebrang sembarangan. Selain itu, Milton juga mengusulkan agar slogan dari kota ini yaitu tempat terbaik sebagai rumah diganti. Karena nyatanya meski kota ini ditinggali orang-orang sepuh, tapi kebanyakan dari mereka itu hidup sendirian. Tapi ya, pejabat Dewan Kota yang ditunjuk karena politik terima kasih itu cuma plonga-plongo. Karena sebenarnya mereka itu sama sekali nggak kompeten atau bahkan nggak ngerti apa yang diusulkan warga saking bodohnya. Dan meskipun diprotes karena banyak melakukan kesalahan, para pejabat itu menolak mundur dengan alasan belum balik modal. Lalu di malam harinya, ketika Milton tengah tidur terlelap, ia dikejutkan dengan suara dentuman keras yang disebabkan jatuhnya benda aneh mirip piring terbang alien di halaman belakang rumahnya. Milton pun segera melaporkannya pada pihak berwenang, tapi mereka itu malah menganggapnya lagi ngelindur lalu menyuruhnya istirahat kembali. Apa boleh buat, karena Milton gak ngerti harus ngapain, ia mengabaikan alien tersebut. Malam berikutnya, Milton mendengar suara langkah kaki yang ternyata ada sesosok alien terbaring lemah di depan pintu rumahnya. Milton buru-buru nelpon Dennis tapi malah kena mailbox, lalu meninggalkan pesan agar Dennis menjenguknya karena ada alien muncul di halaman rumah. Like a great place to refer to is home. Esok harinya, warga kota kembali melakukan rapat bersama Dewan Kota. Dalam kesempatan ini, Milton melaporkan jatuhnya benda asing mirip piring terbang di belakang rumahnya. Kalau nggak percaya, Milton mempersilahkan mereka datang ke rumahnya, sekalian ingin mengajukan hak atas asuransi, karena piring terbang itu merusak pagar serta tanaman kesayangannya. UFO has crashed in my backyard. Did you just say UFO? Yes. Tapi ya, para pejabat itu tentu saja nggak menganggap serius perkataan kakek berusia 78 tahun. You should not talk like that. Selesai rapat, tetangganya yang bernama Nenek Joyce menegurnya gara-gara Milton ngomongin alien yang menurutnya tidak masuk akal, dan hal tersebut bisa membuat Dewan Kota semakin meremehkan warga. Milton pun sekali lagi memberitahu kalau ia mengatakan yang sebenarnya, jadi mau percaya atau enggak itu terserah mereka. What should I do? Not tell anybody? I can give you a lift. Selang beberapa saat, seorang nenek bernama Sandy yang juga mengikuti rapat nawari Milton tumpangan sampai ke rumah. Ia khawatir Milton itu lagi banyak pikiran sampai-sampai bicara tentang alien. Dan jika ia butuh sesuatu, Sandy nggak segan untuk membantunya. Is everything okay, Milt? Yeah. Sampai di rumah, Milton melihat sosok alien itu masih tergeletak lemas di depan pintu.
Karena kasihan, Milton pun memberinya selimut. Dan di keesokan paginya, Milton mendapati alien itu duduk menggigil di bawah tangga lalu memintanya masuk ke dalam. Do you want to come inside? Because it's warmer in here. Milton lantas memberinya segelas air, buah apel, serta beberapa jenis makanan untuk dimakan. Tapi ternyata hanya buah apel saja yang ia makan. You like the apples? Setelah itu, Milton pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa kilo buah apel. Hal tersebut membuat mas-mas kasir terheran, karena tumben-tumbenan si kakek itu borong buah apel. Milton berkata kalau apel itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk kenalan barunya si alien yang belum lama ini mendarat di rumahnya. Ketika Milton lagi asik baca koran, ia dibuat kaget karena si alien tiba-tiba nongol di depannya. Milton pun meminta maaf membuatnya takut karena ia tidak terbiasa ada orang lain di dalam rumah. Lalu Milton ngajak si alien keliling rumah, memperlihatkannya beberapa ruangan penting seperti kamar mandi, dapur, serta perabotan yang dipakai manusia sehari-hari. Nanti jika si alien itu kebelet pipis atau pup, sebaiknya cepat-cepat ke kamar mandi. Karena Milton gak mau si alien itu berak sembarangan di dalam rumah. She lives in town, he lives in California. Milton juga memperlihatkan foto keluarganya pada si alien. Tapi istrinya itu udah lama meninggal dan dua anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, Milton ngajak si alien nonton berita di televisi. Hey, Denise. Hi, Dave. Your dad was in here earlier, but he said he was buying apples for an alien. Sementara di supermarket, Dennis yang kebetulan berbelanja di situ diberitahu oleh mas-mas kasir kalau tadi siang bapaknya itu borong buah apel yang katanya buat si alien. Ya khawatir bapaknya itu lagi nggak sehat, lalu minta Dennis segera menjenguknya. Oh, hi, Denise. Listen, Karena cemas, Dennis pun buru-buru pulang ke rumah, lalu memaksa Milton segera periksa ke klinik. Apalagi selama 3 tahun belakangan ini bapaknya itu belum pernah check up sama sekali. Apa boleh buat, karena demi kebaikannya juga, Milton pun menuruti permintaannya. Did you get my message? Lalu Milton bertanya apakah Dennis sudah mendengar pesannya. Sayangnya Dennis menjawab tidak karena ia nggak sempat membuka mailbox lalu berpamitan karena harus segera kembali bekerja. Hi, Milt. It's Sandy. Milton, do you happen to have a printer? Sesaat kemudian Sandy menelpon Milton lalu bertanya apakah ia boleh minjem printernya untuk mencetak brosur program mentor miliknya. Milton pun mempersilahkan dan 7 menit kemudian Sandy pun datang ke rumah. Oh, good Christ. What the fuck is that? Tapi begitu masuk ke dalam, Sandy malah dibuat terkejut melihat sosok aneh berwarna biru lagi asik nonton TV. Milton pun memberitahu kalau makhluk itu keluar dari piring terbang yang jatuh di belakang rumahnya. Tapi sejauh ini ia sangat bersahabat, bahkan mau menemaninya nonton TV. Lalu Sandy mengingatkan Milton bahwa keberadaan alien itu bisa membuat warga geger, dan mereka pasti akan rame-rame datang ke sini hanya untuk sekedar melihatnya. Dan hal itu akan sangat mengganggunya. Lebih parahnya, jika alien itu sampai ditangkap pemerintah, bisa-bisa alien tersebut dijadikan objek penelitian seperti yang terjadi di dalam film-film. Jadi, seandainya Milton tetap ingin ia berada di sini menemaninya, lebih baik jangan ngasih tahu warga dan ini akan jadi rahasia mereka bertiga. Oh, dear God. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Nenek Joyce tanpa sengaja lewat di depan rumah Milton lalu melihat kendaraan Sandy terparkir yang lantas membuatnya kepo ada urusan apa Sandy di rumah Milton. Di sisi lain, pihak keamanan nasional ternyata sudah mengetahui akan jatuhnya benda asing yang diduga pesawat alien di tepi kota Pennsylvania. Hanya saja mereka itu tidak mengetahui secara pasti di mana lokasi jatuhnya benda tersebut. Namun alih-alih memberitakan kejadian yang sebenarnya, mereka itu malah membuat pengalihan isu tentang jatuhnya sebuah satelit keamanan. Dan bagi siapapun yang menemukan bongkahan satelit tersebut lalu melaporkannya pada pihak berwenang, ia akan diberi hadiah sebesar $10.000. Esok paginya, Milton menemukan gambar wajah kucing di atas meja yang kemungkinan dibuat oleh si alien. Lalu ia mendapati si alien itu lagi sibuk ngatik-ngatik mesin pesawat terbangnya. Milton berharap pesawat itu bisa segera diperbaiki lalu segera pulang ke planetnya. Siang itu, Milton meminta Sandy datang ke rumah untuk ngejagain si alien karena ia harus pergi ke dokter bersama Dennis. Tapi sesampainya di sana, bukannya diperiksa, Milton itu malah diminta mencari perbedaan gambar atau mengenali nama-nama benda yang tentu saja bisa dengan mudah ia kerjakan sekaligus membuatnya sewot.
Karena Milton mengerti jika Milton tidak bisa menjawab dengan benar, maka dokter akan merekomendasikan Milton tinggal di panti jompo. Well, Monica, that's your partner Lisa. Sementara di rumah, Sandy mencoba ngajak si alien berbagi cerita. Tapi si alien itu cuma membisu sambil terus melihat Sandy serta mendengarkannya berbicara. Tanda bahwa si alien sedang mencoba memahami perkataannya. Dan rupa-rupanya Sandy ini juga hidup sendirian di rumah karena putrinya sudah menikah dan kini menetap di rumah mertua. Tapi sayangnya anaknya itu jarang menanyakan kabar, bahkan sudah 3 tahun mereka itu tidak saling bertemu. I haven't seen them in person in 3 years. I'm going to tell you a short story. Lalu di klinik, belum selesai dokter itu melakukan wawancara, Milton keburu bosan lalu memutuskan pulang ke rumah. Dad, You set me up. I did it because I'm worried about you. I don't need your help. Sampai di rumah, Milton pun mencurahkan isi hatinya pada si alien tentang anaknya Tim yang jarang pulang ke rumah, bahkan sangat sulit dihubungi. Ia menyadari mungkin dulunya ia bukan ayah yang baik, tapi ia berharap anaknya tersebut mau memaafkannya dan kembali menjalin komunikasi. Hey, Tim. It's Dad. Looks like I got your machine. Esok harinya, Sandy kembali datang ke rumah lalu memakaikan baju pada si alien. Setidaknya ia tuh nggak lagi telanjang. It might be nice if we gave him a name. You think we can call him Jules? Sandy lalu bertanya, apa nggak sebaiknya mereka itu memberinya nama? Dan sepertinya nama Jules cocok untuknya. Oh. The government continues to ask the public for help in its search for parts of a satellite. Sementara di rumahnya, Joyce yang lagi ngedengerin berita tentang jatuhnya satelit di Pennsylvania tiba-tiba ingat perkataan Milton tentang pesawat alien. Karena penasaran, malam itu Joyce diam-diam mengintip rumah Milton untuk mencari tahu. Dan ternyata benar, Joyce melihat Milton, Sandy, dan sesosok alien tengah makan bersama dari balik jendela. I've seen the alien. Joyce kemudian memperingatkan Milton akan bahaya alien dan sebaiknya segera melaporkannya pada pihak berwenang. Tapi Milton menolak karena Jules sangat bersahabat. Bahkan Jules setiap hari menggambar wajah kucing yang entah apa artinya. Tapi hal itu menunjukkan bahwa Jules ini tidak berbahaya. Justru sebaliknya, jika Jules itu sampai ditangkap, bisa-bisa Jules malah dijadikan objek penelitian. Bagi mereka berdua, keberadaan Jules di rumah ini sangat berarti, dan mereka tetap ingin merahasiakannya. First thing in the morning, he's out there looking at that spaceship. Lalu di markas Badan Keamanan Nasional, para anggota staf terus berusaha melacak di mana lokasi jatuhnya benda asing tersebut, termasuk menyadap setiap aktivitas komunikasi di kota. Hingga suatu hari, mereka itu mendengar percakapan tentang alien dari sebuah alamat. Dan polisi pun segera mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. Yang ternyata percakapan itu berasal dari seorang wanita yang sedang curhat dengan temannya di telepon tentang suaminya yang tergila-gila dengan peradaban alien. Hey Gary. Pagi itu Joyce kembali datang ke rumah Milton, tapi bukan untuk melaporkan si alien, melainkan memberinya buah apel serta kaos baru sebagai tanda permintaan maafnya. Putin's fine. Dan hanya dalam waktu singkat Joyce langsung akrab dengan Jules lalu berbagi cerita dengannya. Can you believe it? I was a singer. If I leave here. Hello? Kemudian di rumahnya, Sandy tiba-tiba mendapat telepon dari seorang lelaki bernama Danny yang mengaku tertarik ketika Sandy menunjukkan sebuah poster tentang program mentor warga senior di balai kota dan berniat mampir ke rumahnya untuk informasi lebih lanjut. Danny? Yeah. Setelah sedikit basa-basi, Sandy pergi ke dapur membuatkannya minuman. Tapi ternyata Danny itu hanya ingin memanfaatkan kesendirian Sandy di rumah untuk menggasak perhiasannya. Meski pada akhirnya Sandy itu mengetahui perbuatannya. Taking some of your jewelry. Sandy pun berusaha memaafkan lalu memintanya melanjutkan program mentor. Akan tetapi Danny itu lebih memilih perhiasannya yang membuat Sandy kesal dan terpaksa melaporkannya pada polisi. Karena panik, Danny pun mencoba membunuh Sandy. Nah, dari kejauhan, Jules ternyata bisa mengetahui kalau Sandy itu dalam bahaya. Lalu menggunakan kekuatan telepatinya, Jules meledakkan kepala Danny. You're saying his head just exploded. Kepada polisi, Sandy mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi pada Danny.
karena tiba-tiba saja kepala pria itu meledak saat mencoba membunuhnya. Polisi tentu saja nggak percaya bagaimana bisa sesuatu yang luar biasa terjadi dengan tiba-tiba. Sandy pun akhirnya mengerti bahwa mungkin saja Jules yang melakukannya untuk menyelamatkan dirinya. Lalu Sandy buru-buru pergi ke rumah Milton memeluk Jules sambil mengucapkan terima kasih. Kejadian tersebut membuat mereka bertiga meyakini bahwa Jules memiliki kekuatan super, tapi hanya digunakan ketika salah satu dari mereka dalam bahaya. Dan seandainya Jules itu tidak membantu Sandy, mungkin saja Sandy sudah tewas saat itu. There was no weapon found at the scene, no explosive material? Nothing. Lalu di kantor polisi, dua petugas yang mendatangi Sandy melaporkan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti apapun mengenai tewasnya Danny. Tapi kepala polisi tidak bisa membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja dan meminta dua anak buahnya tersebut mengawasi Sandy. Suatu siang ketika Milton dan Sandy pergi ke supermarket, tanpa sengaja mereka itu bertemu dengan Dennis. Lalu Dennis bertanya sejak kapan bapaknya yang pendiam itu bergaul dengan Sandy serta membeli 20 kg apel. Tapi Milton enggan menjawab, lalu meminta Dennis segera pulang dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Sesampainya di rumah, Sandy dan Joyce berkumpul di rumah Milton seperti biasanya. Dan agaknya sejak kehadiran Jules, hari-hari para sesepuh ini lebih berwarna dari sebelumnya. Namun tiba-tiba Sandy itu mencium aroma busuk dari halaman rumah, yang ternyata ada bangkai kucing yang sudah lama mengering akibat terlindas mobil jika dilihat dari jejak ban di tubuhnya. Lalu Milton bertanya dari mana datangnya bangkai itu, sedangkan tadi pagi itu belum ada. Ketiganya pun lantas menoleh ke arah Jules. Jangan-jangan Jules lah yang membawa bangkai itu ke tempat ini untuk alasan yang belum mereka ketahui. Lalu Jules memberi Milton selembar kertas bergambar 6 kepala kucing dan piring terbang. Tapi Milton heran, biasanya Jules itu menggambar 7 kepala kucing, tapi kenapa ini hanya 6? Dan akhirnya setelah berdiskusi cukup lama, mereka pun mengerti. Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa Jules itu butuh 7 bangkai kucing. Dengan satu yang ia bawa, artinya dia itu butuh 6 ekor lagi sesuai gambar tersebut. Dan ada kemungkinan 7 bangkai tersebut berhubungan dengan pesawat angkasanya. I think he needs 6 more cats. Singkat cerita, mereka pun memutuskan akan membantu Jules mencari sisanya. Lalu Milton teringat Dennis yang bekerja di klinik hewan. Lalu ia menanyakan padanya apa yang mereka lakukan jika ada kucing mati. Apakah membuangnya atau membakarnya? Pertanyaan Milton tersebut tentu saja membuat Dennis curiga. Kenapa tiba-tiba sang ayah itu bertanya tentang kucing sedangkan ia itu tidak memelihara kucing? Apa boleh buat, Milton dan Sandy pun memutuskan keliling kota mencari bangkai kucing. Namun tanpa sepengetahuan mereka ada 2 polisi membuntuti mereka. Tapi mereka itu malah dibuat heran setelah melihat keduanya mengambil bangkai kucing di pinggir jalan. Dan setelah seharian keliling kota, mereka itu hanya berhasil mengumpulkan 2, yang artinya mereka itu masih butuh 4 lagi. I'll find them. Karena masih kurang banyak, kali ini giliran Joyce yang akan pergi mencari sisanya. I got 3. Well, Dan setelah beberapa jam kemudian, Joyce datang membawa 3 bangkai yang ia temukan di sekitaran TPS, yang artinya mereka itu hanya butuh 1 ekor bangkai lagi. Lalu di markas, polisi akhirnya menemukan rekaman percakapan Dennis dan tim tentang kasir swalayan yang memberitahu Dennis bahwa ayahnya tersebut memelihara alien di dalam rumah. Tanpa berlama-lama, polisi pun diperintahkan mendatangi Milton. Tapi tiba-tiba radio polisi itu berbunyi yang memerintahkan agar mereka itu segera kembali ke kantor. Dan ternyata itu adalah ulah Jules. we've got to act quickly. Kedatangan polisi tersebut menandakan bahwa mereka itu sudah mengetahui keberadaan alien di tempat ini. Dan mereka harus segera mencari 1 ekor sisanya. Well, what about yours? The hell you talking about? Lalu Milton teringat kucing peliharaan Joyce yang sudah sakit-sakitan dan memiliki kecacatan pada tubuhnya. Joyce tentu saja menolak. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin ada baiknya merelakan kucingnya tersebut daripada tiap hari sakit-sakitan dan mungkin hidupnya tidak akan lama. Singkat cerita, Joyce membawa kucingnya ke rumah untuk diberikan kepada Jules. Jules pun melakukannya dengan sangat halus sampai-sampai kucing itu tidak merasakan apapun. Dan setelah terkumpul 7 ekor, Jules membungkusnya dengan kain khusus. Lalu ia ubah menjadi sebiji kristal berwarna merah
untuk ia gunakan sebagai sumber energi pesawatnya. Setelah pesawat tersebut menyala, gelombang energi dari pesawat itu terdeteksi radar dan para polisi itu pun diperintahkan kembali ke rumah Milton. Congratulations. Menyadari alien kesayangan mereka itu hendak terbang ke angkasa, Joyce dan Sandy memberikan beberapa kenang-kenangan untuk dibawa ke planetnya. Sedangkan Milton itu memberikan foto miliknya agar Jules selalu ingat padanya. Jules selalu minta mereka bertiga masuk ke dalam, tanda Jules mengundang mereka untuk ikut ke planetnya. I'll go. I think he's inviting us. Milton pun menyatakan kesiapannya jika ia harus meninggalkan bumi. Ia juga tidak ingin Dennis melihat kesehatannya memburuk yang justru akan membuatnya bersedih. Hello? Dad? Tapi tak lama berselang, Dennis itu menelpon mengingatkannya untuk segera potong rambut, lalu mengajaknya makan siang di hari Sabtu. Dennis berkata ia sedang tidak ingin berdebat dengan sang ayah ataupun membahas dokter dan lainnya dan berharap sang ayah itu menerima ajakannya. Perkataan Dennis tersebut secara tidak langsung menyadarkan Milton bahwa apa yang dilakukan Dennis selama ini tak lain karena ia sangat peduli dengannya. Nah, sialnya polisi lagi-lagi mendatangi rumahnya. Karena panik, Milton pun bergegas keluar lalu minta mereka semua masuk ke dalam pesawat Jules kemudian terbang ke angkasa. Dan setelah beberapa menit kemudian, mereka mendarat di daerah yang dipenuhi bebatuan. Yang awalnya mereka kira adalah planet Jules, tapi rupa-rupanya mereka itu masih ada di bumi karena handphonenya masih dapat sinyal. Jadi ternyata Jules itu minta mereka masuk ke dalam pesawat karena ia tahu rombongan polisi sedang menuju ke rumahnya. I'm so thankful for your invitation to join you. Dan akhirnya ini adalah waktu yang tepat bagi Jules untuk berpamitan. Milton berterima kasih atas kedatangan Jules yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Meskipun ia tuh sangat ingin mengunjungi planetnya. Milton memutuskan tetap tinggal di bumi karena bumi adalah rumahnya dan ia berjanji akan selalu menjaga kesehatannya. Singkat cerita, Jules pun berpamitan lalu terbang ke angkasa. Setelah ditinggal Jules, hari-hari kembali normal seperti biasa. Dan meskipun rasa kehilangan itu masih mereka rasakan, tapi setidaknya mereka bertiga kini tidak lagi kesepian. Karena mereka bisa mengunjungi satu sama lain untuk sekedar berbagi cerita atau menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu malam ketika Milton sedang ngelamun sendirian, ia melihat seberkas sinar terang di jendela yang menandakan bahwa Jules kembali datang untuknya dan akhirnya film pun selesai. Film ini seakan ingin menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat kita, seperti kepada orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Karena siklus hidup manusia akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, dan kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami setiap manusia. Suatu saat nanti orang tua kita akan meninggalkan kita, lalu kita akan menjadi orang tua. Dan ketika kita tiada, anak cucu kita akan menggantikan posisi kita dan begitu seterusnya hingga dunia tak lagi ada kehidupan. Jika teman-teman perhatikan dengan baik 3 karakter utama di dalam film ini, mereka itu merupakan representasi dari sosok orang tua yang hidup sendirian setelah anak-anaknya memilih hidup bersama keluarganya masing-masing. Terkadang seorang anak itu nggak dekat dengan orang tuanya karena mungkin kurang diperhatikan semasa kecilnya. Namun sebaliknya, pekerjaan selalu dijadikan alasan seorang anak melupakan orang tuanya. Tapi di balik semua itu akan ada masanya seseorang itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebuah keinginan untuk memperbaiki keadaan serta menghilangkan kebencian di dalam diri. Untuk itulah kata maaf akan selalu ada untuk selamanya. Adegan terakhir yang memperlihatkan kembalinya Jules membuat kita berasumsi bahwa hari-hari mereka bertiga akan berjalan baik-baik saja. Jules sendiri digambarkan sebagai sosok alien baik hati yang secara tidak langsung menjadi obat atas kesepian Milton dan yang lainnya. Dan yang terakhir itulah alur film Jules. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.